setiap orang, yaitu yang diberikan oleh Allah ke dalam hati tadi minal ma'arif wal anwar, yaitu makrifat, ilmu atau makrifat, paham dan mengerti. Paham dan mengerti itu sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah ke dalam hati. Dari paham maka tidak ada lagi pertanyaan. Kenapa? Karena paham. Allah turunkan bala dan musibah, dia paham, dia mengerti. Dengan sebab dia paham dan mengerti, dia tidak bertanya lagi kenapa bala turun. Karena paham, karena mengerti. Paling tidak sebelum paham, sebelum mengerti, Allah beri di dalam hati orang itu pandangan husnudzon. Dia selalu berpikir pasti ada hikmatnya, pasti ada kebaikannya. Ketika bala turun, musibah turun, langsung dijawab pasti ada hikmatnya, pasti ada baiknya. Hingga tidak sempat muncul pertanyaan kenapa Allah turunkan bala, kenapa Allah turunkan musibah. Setidak-tidaknya husnudzon membuat dia sukun, diam. Diam yang didasari husnudzon, diam yang didasari makrifat akan bikin tenang, sukun, lalu tumakninah. Ngerti, paham. Orang yang tua ketika dipijat, dia ngerti bahwa dipijat ini akan dapat manfaat, hilang keseleo, kasih lahu hilang karena dipijat. Padahal dipijat itu sakit, padahal dipijat itu luar biasa menahaninya. Tapi kenapa menerima? Karena paham. Apa yang dipaham? Bahwa dipijat walaupun sakit itu ada manfaat. Jadi dia karena ngerti, karena paham, dia nerima. Malah dengan sebab paham dan mengerti, dia nerima dan tidak ada muncul kebencian sama si tukang pijat. Padahal si tukang pijat nyakiti banget sama dia. Secara johir tukang pijat itu nyakiti banget sama dia. Tapi dia mau dan tidak ada kebencian sama tukang pijat. Malah dibuktikannya dia tidak benci. Ketika selesai dia kasih hadiah. Ditambah lagi, jangan jerah mijat saya. Kalau dipanggil cepat datang. Benci enggak. Tapi ketika dipijat teriak-teriak sampai ke aras. Sakitnya luar biasa. Tapi tidak ada kebencian. Kenapa? Karena ngerti, karena paham.
Anak kecil yang tidak ada paham, tidak mengerti, dia jangankan dipijat, melihat muka tukang pijat nangis. Jangankan melihat muka tukang pijat, melihat rumah tukang pijat nangis kayak lihat hantu. Kenapa? Kadang ngerti, tidak paham. Oleh karena itu, apabila Allah kasih pemahaman, kasih pengertian, kasih makrifat ke dalam hati kita, cirinya akan keluar, akan ada ciri dan tandanya. Nah, la budda ayyadhhara atharuhu, maka pasti akan nampak atharuhu, bekasnya, buktinya, tandanya. Orang yang hatinya paham ialah orang yang mampu tidak merasa lagi ada masalah, tidak merasa ada masalah. Di antara yang luar biasa dari acara haul yang baru-baru tadi kita hadiri, seorang ulama, seorang wali, seorang yang berpangkat tinggi di hadrah Allah dan Rasulullah, secara johir, di antara kelebihan yang jelas dan nyata, beliau mampu membuat semua orang yang hadir, semua merasa tidak ada masalah, semua senang, semua gembira. Padahal macet, padahal panas. Sebenarnya secara logika siapa yang tahan menyandang panasnya matahari? Seberitaan kepada panas pasti, tapi tidak merasa punya masalah. Belum lagi yang guring bahapal, belum lagi kadang-kadang kada bebantal, asal bisa guring mengaruh, malah jika ada pertandingan mengaruh itu luar biasa. Di sini mengaruhnya lain lagunya, di sini lain, di sini lain, di sini lain, di sini lain, belum lagi nang bekantut itu macam-macam. Padahal dalam masalah, belum lagi kadang-kadang tempat duduk tidak dekat dengan istri, di mana istriku, kada sempat terpikir, senang aja bawaannya. Padahal hitung-hitung jauh nyaman guring di rumah seorang dibanding di tempat haul. Rumah kita tilamnya gonol, kamarnya gonol, basi. Sampai orang itu bilang, aku kada pernah merasakan bahagia seperti ini. Padahal guringnya betenda, panas kena, makan pulang iwak karing, kepala sapat. Biasa kan di restoran, wow, macam-macam, stik biliar, kan macam-macam yang dimakan, pokoknya bagus-bagus, nyaman-nyaman. Ini kepala iwak sapat, makan dengan nyamannya, masya Allah. Kada pernah aku merasakan bahagia seperti ini. Luar biasa. Beliau mampu berikan makanan ke hati jamaah. Selain dari nasi bungkus,
air yang dikasih oleh petugas. Beliau mampu mengasih makanan ke dalam hati semua yang hadir. Pulang muacet, gembira terus dalam mobil. Tadi unda duduk di sini, tadi unda di sini, tadi ini, senang terus. Tadi unda terbawa bini orang, unda kira bini macam-macam. Senang terus bawaannya. Kenapa ya? Ya karena ini orang ini dikasih berkah. Berkah yang masuk ke otak, ke hati mereka apa? Paham, mengerti bahwa hidup dalam lautan nikmat dan mereka mampu menikmati nikmat itu walau di dalam bala dan musibah. Walau luar biasa. Jangankan ketika hidup beliau, ketika wafatnya pun mampu kasih makanan terbaik buat jamaah yang hadir. Semua senang. Sudahnya relawan, ya Allah, tuh luar biasa sudah. Belum lagi jamaahnya, ya Allah, nekat. SIM mati tetap tulak. Kede mungkin juara dia jebuhannya. Ya Allah, ajib. Senang semua, masya Allah, gembira semua. Nah, kenapa jadi gembira? Berkah, hati terbuka. Itu yang disebut futuh. Senang semua. Nah, jadi lalu nampak asar, bekasnya, buktinya. Mulutnya ngomong yang baik-baik. Orang senang, mulutnya pasti ngomongnya yang baik-baik. Padahal masya Allah, kalau diceritakan nyandang panas. Nih baju kada berganti, kenapa? Tadi nggak dibawa, tapi bawaannya senang semua. Nini nang sudah tua, nang luar biasa garing dibawa ke haul, bulik ke rumah ditakuni ini kayak apa tahun kena awasnya kada membawa ujar saking senangnya. Jakannya jersiden jarak unda. Nah itu mungkin ada masalah kan. Ini awasnya kada membawa unda-unda sumpahinyo bertaan. Ini pian garing biar jenda mati di situ. Karena bila unda mati di situ ada juga ciri bagus daripada mati di diskotek. Masya Allah, semua senang, gembira. Nah, kalau Allah berikan ma'rifat, mulutnya pasti berpikiran, berkata-kata yang baik, yang bagus. Orang merasa kada bisi masalah. Orang ini merasa kada ada masalah. Jadi ngomongnya akhirnya kededai. Kededai. Ngomongnya tuh kedada yang kada baik. Nah, bila tidak diberi makrifat atau tidak diberi husnudzon, coba lihat penderannya. Nah, hujan pula. Nah, panas pula. Jadi gitu kan, kayak apa lagi bunga? Hujan akan menggurunum, ndak panas akan menggurunum. Nyawanya hendak apa gerang? Panasnya menggurunum, hujan marah-marah, panas marah-marah. Hendak apa gerang? Nama antara kah? Antara hujan lawan panas. Jadi nyawanya hendak apa aja Tuhan? Nyawani unda nang Tuhan bungoleh kan nyawa apa nama atur? Unda nang matur bangsa teh ya kan. Mulutnya lain, selalu ada masalah, selalu
lalu seperti ada masalah. Itu ciri belum dapat makrifat, ketahuan. Bahasa Banjarnya pemusangan. Bila pemusangan berarti hatinya belum dapat makrifat. Lawan pulang orang pemusangan tuh kada bagus juga begaduhan musang. Jaka pak ayaman begaduhan ayam. Mun musang nang digaduh kada kau disembelih, mun ayam nang digaduh kau juga disembelih. Nah mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkat kita menuntut ilmu, benar menuntut mencari ilmu dan paham. Kalau benar mencari ilmu dan paham harus dapat. Dan kalau sudah ketemu ilmu, ketemu paham, ketemu makrifat, ketemu sudah kita, itulah yang kita inginkan agar hablum minallah bisa terjadi. Bahasa Banjarnya diapai je lagi oleh Tuhan beranai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Mudahan Allah berikan itu ke dalam hati kita agar kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu harus mengerti, harus makrifat, harus paham. Oleh karena itu, kalau belajar bepender yang baik, bersihkanlah pikiran dan hati dengan baik-baik. Jadi kalau ini isinya air putih, dituang yang keluar pasti air putih. Kalau ini kopi isinya dituang pasti yang keluar kopi. Kalau ini isinya teh dituang yang keluar adalah teh. Kalau kita hati kotor, mulut kita yang bicara pasti keluar yang kotor-kotor. Nah, hujan pula. Nah, panas pula. Jadi itu, nah, kayak apa lagi? Penggerunuman. Miskin menggerunum, sugih bepada kurang. Jadi Tuhan kayak apa nyawa nih kada suah nyaman hidup tuh kada suah. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Jadi panas menggerunum, dingin menggerunum. Nah mudahan kita jangan menggerunum. Nah supaya jangan menggerunum, bukan menata mulutnya tapi menata hatinya. Hati kita tata. Kayak apa menatanya? Tuntut ilmu, tuntut makrifat. Bila dapat, kita coba dengan mengamalkan. Paling kada makrifat husnul dzan. Coba berpikiran yang positif bahwa apapun yang dikasih Allah dalam hidup ini pasti mengandung hikmah, pasti mengandung kebaikan. Garing, Tuhan mampuni dosa unda. Positif. Garing, kecil garing unda nih, tupang banget lagi pada unda. Ada aja lagi lang banget pada seorang. Seorang sakit kepala aja tupang, kepala sakit, perut sakit, berarti sakit banget pada unda. Alhamdulillah juga unda kepala aja. Berarti sayang lagi Tuhan. Kata tapi bunga semua diulah Tuhan. Hendak juga model menggerunum. Kenapa Tuhan pian gak ada membungasakan ulun, nang lain pian bungasakan. Datangi kebun binatang ya Tuhan. Nah, cengangi buaya. Jauh bunga sorang pada buaya. Kacamata reben ya kada dana cocok ngalon buaya. Masih bunga sorang lagi. Jadi alhamdulillah masih bagus kita lagi. Nah, ada alhamdulillah muncul. Kenapa jadi inya paham bahwa inya masih di dalam nikmat, inya masih di dalam rahmat. Qul bifadlillah wa birahmatihi
Fabidzalika falyafrahu. Kalau ingin bahagia, jangan keluar dari rahmat Allah. Kalau ingin bahagia, jangan keluar dari fadlullah. Yang menyebabkan keluar dari rahmatullah dan fadlullah adalah tidak mengerti. Dikira, dirasa, itu yang menyebabkan keluar. Parasa kita ini dapat masalah parasa. Ini kita nang bungol nih masih rasa ngalih lawan rasa nang di AC. Keluar kawan di PAL 18. Pasti betul tuh. Pasti melihat kada, menyaksikan kada, cuma rasa yakin, rasa tanpa data, rasa inya itu bejinak langsung dituduh keluar. Kalau di Surabaya dulu apa ngarannya duli, ya Allah, duli itu tunjuki aku, datangi aku. Nah, keluar dari doli berapa ikom langsung menuduh. Jadi nang keluar apa aja boh, pura-pura pulang apa aja boh nih. Udah ada potongan muhabaku limbang sate aja jinya apa jinya inyak tahu berapa tadi malam bayarannya apa aja. Padahal inya ini hanya lewat, faktanya cuma yang nuduh ini langsung. Ini rasa kita kadang-kadang rasa hidup dalam bala, rasa hidup dalam masalah. Kenapa kita zon kepada su? Coba zon kita kepada husnu. Berpikiran positif, jangan berpikiran negatif. Iya. Nah, ini awal langkah hati untuk membersihkan hati, membersihkan pikiran adalah isilah hati kita dengan nur makrifat. Isilah hati kita dengan nur husnudzan. Mudahan Allah kasih itu. Lalu mulut kita pun akhirnya berucap yang baik-baik. Dalam kitab Ihya, Nabi Isa lewat bersama anak buah Sidin hingga melihati satu bangkai yang penuh bau. Apa kata anak buah Sidin? Baunya bangkai ini, baunya bangkai ini. Apa jar Nabi Isa? Putihnya giginya. Jadi orang Hadramaut bilang kullun yunfik ala ma induh. Semua mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Kalau hatinya baik, omongannya pasti baik. Kalau hatinya belum baik, omongannya pun belum sempurna. Allah. Awak ulun ada rigat, ada baik. Awak pian ada rigat, ada baik. Kita kededenang sempurnanya. Pian hanya nyambati ulun gampang. Gampang. Pasti ada kekurangan di awak ulun ini. Nah, ulun pun nak nyambati pian gampang. Sama gampangnya. Tapi siapa orang yang hatinya baik, dia akan memandang yang baiknya. Siapa orang yang hatinya kotor, dia akan memandang yang kotornya. Maka dari karena itu kullun yunfiqu ala ma indahu. Semua orang akan mengeluarkan apa yang ia miliki. Kalau dia memiliki hati yang baik, insya Allah ucapannya pun baik. Sampai kepada ahlil maksiat, ucapannya pun baik.
ucapannya pun bagus. Di antaranya Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kau senangkan mereka berbuat dosa di dalam dunia, senangkan juga mereka di akhirat di dalam surgamu. Artinya mudahan kau ampuni mereka, setelah kau ampuni mereka masuk surga senang seperti sekarang mereka senang. Ini otak orang positif. Nggak ada menghina orang, tapi nyalahkan. Tetap bukan membenarkan orang minum minuman keras, bukan membenarkan orang melakukan maksiat, tapi mulutnya yang sudah terbiasa dari hati yang bersih. Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Sehsaman Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, namastur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Malah doa yang baik kepada ahlil maksiat, padahal ini raja maksiat orangnya. Apa yang diucapkan tidak pernah menghina, apalagi merendahkan. Malah ya Allah ampuni mereka, ya Allah tutupi aib mereka. Nah, siapa yang mampu melakukan ini? Maka yang mampu melakukan ini yang hatinya dibersihkan oleh Allah Ta'ala, siapapun. Tapi kalau hatinya masih kotor, semua yang keluar ada kotornya, ada tidak baiknya. Jadi kita ngukur diri masing-masing aja. Melihat lahong itu, ini kan mungkin ada orang yang kada paham bahasa gambut, Jakarta ke Surabaya, jadi apa lahong tuh? Lahong tuh WTS. WTS tuh tunan apa? Susila. Ya pundut lah kaitannya. Lewat lahong. Wow. Jadi jarang kawan. Lahong. Ahli neraka. Mulut yang kotor karena hati yang kotor. Oh, cocok aja muhanya juga, tapi bungas dan bercahaya juga. Neraka bikungan mulutnya. Kadar keluar dari mulutnya Allahumma ufir laha, Allahumma arhamha, atau dari hatinya, ya Allah aku punya dosa, dia punya dosa, sama-sama mengharap keampunan, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami. Ini orang yang hatinya bersih, ngomongnya pun bersih. Tapi kalau hatinya kotor, nah bisa, la buddha ayyadhara atharu, pasti tidak bisa ditahan-tahan, keluar dari mulutnya. Apa yang keluar? Apa yang ada di hati dia. Kalau di hati dia baik, yang keluar baik. Kalau di hati dia kotor, yang keluar kotor. Dari karena itu, barang siapa yang hatinya bersih, lalu mulutnya pun insya Allah bersih, di antara kiri bersihnya Allahumma fir itu nomarham nomastur nomajbur saya semana, maka siapa mengamalkan itu dimasukkan golongan orang soleh. Artinya akhlaknya, hatinya sudah insya Allah ya Allah. Ayo coba renungi. Kita kagum dengan almarhum yang kita hauli, Masya Allah. Beliau selalu memikirkan keselamatan orang, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Bahkan musuh-musuh beliau diselamatkan, dicoba diselamatkan, bahkan ketika ajal mau datang menjemput, agar iblis, orang-orang yang mengganggu ketika ajal datang, gimana caranya orang ini matinya husnul khatimah, padahal ini musuh, padahal ini orang membenci sama beliau. Coba kenapa? Karena apa yang diperbuat pasti baik karena dari hati yang baik.
bukan karena lingkungan mempengaruhi, tidak, memang hati yang baik. Berlian itu akan tetap bersinar walaupun di peceran, walaupun di padang sampah, walaupun di tempat paling ringan. Berlian yang bersinar akan tetap bersinar. Hati yang bercahaya akan tetap bercahaya dimanapun dia berada. Bahkan apalagi di padang kadap, aginnya kelihatan cahayanya. Ya nang kadang-kadang kita ini kada sadar juga hanya berisi cahaya sedikit benar. Cuma hidup di padang kadap. Jadi mencelang bener jar, mencelang naik padang kadap. Ya kah? Mun kada bisi guru nih. Seorang aja nang harap di kampung sini. Oh jar. Ya. Pangkena berkumpul di padang bubuhan bercahaya arah tinggalam. Ina cahayanya kirip aja, sawat nang datang 10 watt, lo pajahai nang sawat ini jadi nyarak kenapa? Nang lain pajahan, lo tarangai maka bokoyo pulang. Nah, masya Allah. Ayo, mudahan Kalimantan Selatan, mudah-mudahan bisa mencoba. Kalau kada orang-orang soleh di muka bumi, siapa lagi yang berpikiran positif? Kada ada lagi. Bahkan siapa yang mendoakan yang positif? Orang soleh. Kalau orang nggak soleh, kada mungkin nyambati orang iya, mahapak orang iya. Makan, ini ahli neraka, ini neraka jahanam. Pian pang ya ahli surga. Wow. Maka bukan hanya di mulut asarnya keluar, bukan, mulutnya pun bagus, kalimatnya bagus, orang maksiat saja didoakan surga, apalagi orang ahli ibadat selalu mengerti. Oh iya nih jadi melahong mungkin karena terpaksa, lakinya mati kesian, paksain cari duit walau melahong, hendak mencari gawian lain beijazah. Ada melahong nih kada perlu syarat ijazah, asal bisa maayak aja kan selesai sudah, kada perlu ijazah. Ya Allah, ada yang ini beijazah, ini beijazah, ini asal modal ya kayak itu jangan asal bisa kayak itu aja selesai, dapat duit, kawa makan, kawa minum. Jadi mungkin ninya terpaksa, udah ninya diampun. Ini orang soleh, ini orang soleh. Coba orang kada soleh, nyawa ini melahong aja bangsat hantu tembuna ada bakal. Orang gawian tuh nang apakah biar boyo-boyo belah sudah ya sudah, napa sudah melamar ke sana keterima orang sudah kada kawa lagi ulun terpaksa melahong lawan nyaman nyinya. Beda orang soleh, beda. Semua perbedaan itu ada di luar. Sumbernya di mana? Ya di hati. Hati. Bukan hanya mulut yang keluar baik, mendoakan, mengerti, alal wajhi, mukanya pun beda, bercahaya. Padahal orangnya kada mandi 3 tahun, tapi ada ciri khas di mukanya bahwa nih orang lain daripada yang lain. Arayan nang mandi hari-hari kada bercahaya muanya, nya hatinya kadap. Apa arti kadap? Kotor. Apa arti kotor? Karena yang dikehendaki yang kada baik terus, lalu pikiran pun nang kada baik terus. Kada baik itu zulmah kadap, lalu memancar kamu hakadap juga. Orang-orang penuntut ilmu, orang beramal, kurang nang imannya luar biasa, amalnya ikhlas luar biasa, menghadapi hidup tenang, damai, dalam arti kada ada masalah, mukanya kan jadi mun bungas kada pangguru cuma kada bosan dipandang. Nah, minta.
bungas kada kategori bungas kada juga, cuma bila dilihati kedebusan dipandang itu aja. Tang model daya tariknya tuh alahan pada tangan, karena daya tarik yang paling harap tuh kan tangan ya, hebat pada tangan lagi. Allah anu jurang bahar itu bebungas bakat Tuha. Lain nang benyaman bakat Tuha tuh lain. Biniku tuh jar benyaman bakat Tuha. Jadi jenang kawan mau untungnya jar, untung napa untungnya. Kenapa jar? Lagi anum kan sakit, mecah bujang sakit. Ya Allah, lagi anum tuh sasak. Ada sudah Tuhan ini lunggar jadi benyaman bakat Tuhan ngaran. Benyaman bakat Tuhan. Masing-masing tafsir lah. Allah Allah. Wal jawarih. Bahkan kadang-kadang keberkahannya di awaknya lain juga. Allah. Utas pernah mampir sejam di tangan wali, harganya menaik. Lain. Mun di tangan bubuhan lain, dah harganya tetap aja. Tapi mbah sudah singgah di tangan wali, bakas pakaian siapa? Habib ini, wali ini. Oh sini dulu karinya berapa gerang? Oh lain. Ini berkatnya keluar. Allah. Rambutnya dirabutakan. Ada kita rambut kita cuculurang. Allah. Ini asal dari keberkahan yang ada di dalam. Ini mulut sudah tanda bahwa hati yang bersih keluar ucapan husnudzan, mengerti. Mungkin dia ini, mungkin dia ini. Oh kenapa dia begini? Mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Selalu ihtimalnya yang bagus, selalu kemungkinan yang bagus. Sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin berkata, carilah kemungkinan yang bagus sampai 70 kemungkinan sebelum kau menilai orang lain jelek. 70 lo kemungkinan cari, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Cari terus ihtimal yang bagus. Mungkin dia terpaksa, mungkin dia begini, mungkin dia, sampai kamu 70. Bila kamu nggak dapat lagi setelah 70 tuh, maka itulah kebungulanmu. Jangan menilai-nilai lagi, berarti bungul. Jangan lagi ngomong apa-apa. Jangan ikut lagi membahas orang. Jangan lagi ingin menilai orang, karena kamu sudah tidak mampu mencari kemungkinan yang baik setelah 70 ini. Lumu ampusakum, lumu ampun nyawa, jangan melumu ampun orang. Allah. Ini orang saleh yang pikirannya agar orang semua surga, agar orang selamat dunia dan akhirat. Nggak ada otaknya berpikir negatif, nggak ada berpikir yang tidak baik. Kenapa? Karena hati mereka penuh berkah, hati mereka penuh cahaya. Nah, labudda ayyadhhara atharuhu 'alal wajhi wal jawarih. Bukan hanya di mulut, di muka kelihatan. Senyum, berseri-seri, bebungas, jurang awet Tuha. Kenapa? Memang hatinya kada bisi masalah. Jadi hidup kada tegang, hidup tenang, tuma'ninah wassukun. Kenapa jadi tuma'ninah wassukun? Karena merasa nggak punya masalah. Kenapa jadi mampu nggak merasa ada masalah? Karena husnul. Nah, mudahan kita dikasih itu. Lebih di tengah di mana ya luar biasalah musibah datang. Ini corona. Corona tuh kan.
Insyaallah berkat orang-orang saleh, orang-orang wali-wali di bumi Allah Ta'ala ini, mudahan corona secepatnya bisa diatasi. Amin, amin. Berkat orang-orang saleh, berkat guru-guru kita, mudahan corona kawa diatasi. Kenapa? Karena tiap penyakit pasti ada obat. Obat pertama yang telah dikasih oleh Rasulullah, mari kita semua mengaku bersalah. Mari kita semua jangan saling menyalahkan. Mari kita semua jangan saling hina menghina. Karena di saat ini apabila salah menyalahkan, hina menghina, terjadi perbedaan. Saat terjadi perbedaan, keretakan muncul. Saat keretakan muncul, bisa jadi perang senjata. Perang dan perang terus berkobar hanya gara-gara saling salah menyalahkan. Mari kita bukan membahas siapa yang salah, mari kita coba mencari solusi agar ini virus jangan sampai berlanjut. Apa obatnya? Yang pertama, mari sama-sama kita merasa bersalah dan saling ingin memperbaiki. Baca istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi ditambah li walil mu'minina wal, ayo aja. Mudahan siapa tahu berkat almarhum guru dalam setengah bulan ini ada kelihatan apa sebab corona itu dan apa penyembuhnya. Karena kita yakin tiap penyakit likulli da'in dawa, tiap-tiap penyakit pasti ada obatnya. Dan semua bala musibah itu sumbernya apa? Dosa. Berarti jalan keluarnya masing-masing mengaku salah, bukan saling menyalahkan. Mudah-mudahan yang penting dulu jangan takutan. Corona itu kecil, virusnya kada perlu ditakutani. Gonol pada corona apa? Mati. Sedangkan mati itu pasti. Jadi jangan takutan lawan corona. Corona itu kecil. Bila kada takutan, jadinya kada wani beparak. Ini takutan berdahulu, lalu serangnya kita takutan. Harimau tidak akan menerkam orang yang tidak menganggap harimau itu musuh, tapi harimau akan menerkam orang yang menganggap harimau itu menyakiti dia. Bila kita sangka jahat lawan harimau itu, nah jadinya menerkam. Sangka kita tuh nang menerkam kita. Amun kita menganggap kada papak harimau ini, insya Allahnya kada menerkam. Contohnya orang gigiran. Maaf kepada orang gigiran. Orang gigiran itu apa ya? Hah? Latah. Latah itu bahasa Indonesianya? Ya latah lah. Ya lah. Nih maaf kalau ada yang hadir. Itu ular tadung yang ya Allah. Ini ular paling besar, kobra. Kalau sugra kan kecil, kalau kobra berarti besar, ya kan? Ini ular bahaya dan wisa. Lihat orang gigiran, nah, dia maju, ular mundur. Ular maju, dia mundur. Nah, seharian berzikir, nah, mematuk kada. Telaah demi telaah, karena si gigiran kadang menganggap jahat sama ular. Jadi ular ini kadang menghantam. Inya maju, ular mundur, takutan juga ular. Kada bisi kajian, kada bisi wiritan. Ratibul haddad kada suami kuti. Ratibul atas kada suami mamalakan. Tapi berhadapan non ular, maka ularnya sudah siap dengan segalanya sudah. Tapi jir ular kawan. Nah ya,
Jadi inya maju, ular bundur, ular maju inya bundur, sampai keluarganya mencari abut kesian. Mana nih ini kada sing bulikan. Sekali di tengah perumahan benas ya. Iya. Seharian kada ada uyuh juga pangakhir cuma nah aja sidin. Ayo. Ular aman, sidin aman. Kenapa? Hati mereka bersih. Cobain ya. Hati kita jadi dihaga harimau, kita udah jahat sangka. Harimau meigut. Itu aja. Jadi kekotoran hati kita coba kita rasa, ya Allah ulun masih kotor, masih rigat, bukan hebat, bukan harat. Orang bilang harat, orang ulunnya harus percaya diri bahwa ulun paling rigat, banyak dosa, banyak salah. Astagfirullah. Jangan merasa harat, jangan merasa hebat. Masih untung mun harimau meigut, bini meigut. Ayo berarti berdosa kita. Ya Allah, puting susu laki pagat diigut bini. Ada dosa apa? Jadi sampai Tuhan menggerakkan gigi bini itu inting ya. Pagat entar rela ka ajar. Alasan itu kan gegarah katam tapi pagat berdarah pulang. Apa jawaban paling pas? Astagfirullah, astagfirullah, ulun salah. Jadi sampai pian gerakan bini ulun meigut anu susu ulun, giginya pian gerakan pagat susu ulun. Ampuni ulun ya Allah, ulun nang salah. Jadi pian menghukum kene. Selesai. Nah, لا بد أن يظهر آثاره على الوجه والجوارح وهذه علامة يعرف بها أو يعرف حال المريد السليك. Hadhihi alamatun, maka yang di luar, yang di badan, yang di muka, terutama yang di mulut. Maka di mulut ini alamatun, sebuah tanda. Kalau hatinya bersih, mulutnya pasti ngomongnya yang baik-baik. Kalau pikirannya bersih, maka insya Allah ucapannya pun yang baik-baik. Nah, kita sebagai orang jangan membicarakan orang, kita bicarakan diri kita sendiri. Bahwa saat kita mengevaluasi, membahas diri kita, aku ini orang baik apa orang kada, cirinya lihat mulut kita. Kalau mulut kita ngomongnya yang negatif, pertanda hati kita kotor. Kalau mulut kita bicaranya yang positif, insya Allah hati kita bersih. Semua akan memberi apa yang dia miliki. Kalau air keluar putih, berarti dalam teh kok airnya putih. Kalau kopi isinya dituang, pasti kopi yang keluar. Kalau teh yang dituang, pasti teh yang keluar. Nah, kalau ngomongnya sudah panas pula, nah hujan pula, ngomong aja. Orang dapat nikmat, nah Habib kawin pula. Jadi ngomongnya itu enggak teratur, itu tanda hatinya udah kotor. Kenapa gerang salah apa gerang sidin? Salah kada, berdosa kada. Iya. Dulu coba lihat, kita punya ingatan.
ketika kita ngaji di sekumpul. Jadi kebetulan lagi umpat betaksi. Jadi dari Banjar betaksi, pakaian ulun necis, baju biasa aja, kitab langsung bunyiakan. Jadi ada orang pakai peci, pakai baju koko, pakai tapih sebelah sana. Jadi nang duduk ini di muka, nang duduk di peci apa nih di muka, ada ini di buncu sana di ujung. Dia ngomong, nanya sama yang pakai peci, kemana? Sekumpul. Bapak ngaji, ngaji sama siapa? Guru. Dia sekumpul. Apa ngaji di situ? Guru apa itu? Kawin terus. Kenapa gerak? Kawin terus jadi masalah kan, apalagi kawin begana. Kawin terus itu kan lewat. Kalau kawin stop, kawin terus saja di masalah kan, apalagi kawin stop. Ini ngomongnya sudah, wah itu bukan guru, itu bukan wali, nafsunya tinggi. Memangnya kawin nggak punya nafsu? Kalau kawin nggak ada nafsu ininya, bapak kawin. Aduh, itu awal, mula-mula. Kemudian beliau diberi rezeki yang banyak. Guru apa itu sugih, berduit. Kenapa gerak? Sangit. Nyawa nggak ada kawa kawin. Ini. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, pasti ngomongnya bersih. Pasti ucapannya bagus. Tapi kalau ucapannya kotor, pertanda hatinya kok. Apalagi yang dibahas ini belum tentu haram, belum tentu salah. Iya. Aneh juga. Guru kopiah jangan tumbur. Salah apa yuk? Kopiah jangan tuh bib apa kopiah yang lubang-lubang itu nah. Jangan adanya kalau orang Banjar. Habib ini ada kawa bahasa Banjar sedikit-sedikit. Nah bisa. Masya Allah. Apalagi Sidin ini kan ngerti lalu. Ini afwan. Ana aqul anta la tafham kalami bi lughati Indonesia. Jadi hum yadhabun. Allah. Iya, kenapa? Ya karena itu. Hati yang bersih akan ucap yang bersih, akan ucapan yang baik. Jadi ketika Nabi Isa berucap, putihnya giginya, bangkai berbau. Pengikut Nabi Isa bilang, baunya, busuknya, aduh nggak enak. Ini ucapan yang keluar dari mulut mereka sesuai dari hati mereka. Nabi Isa ngomong putihnya giginya. Jadi mari kita coba cari yang positif. Sejahat-jahat maling pasti ada hendak bertaubat. Pasti. Mau berpikir bertobat, cuma nih ekonomi kededa, duit gak ada, mau makan gak ada uang, mau minum gak ada uang, paksa hadir ke majelis, niatnya curi sandal Habib karena mau ngambil berkah. Dia bilang nanti ketika dia jual, ini Habib kasih. Nah, harganya, oh ini pakaian Habib. Saya beli berapa? 5 juta. Wah, untung kata maling. Misal, nih kalau yang hadir nih misalnya, nah, kenapa ya terpaksa, kasihan, uang nggak ada, anak sekolah. Mereka mau taubat, mereka mau minta ampun kepada Allah, tapi apa daya?
Akhirnya maling, pencuri, perampok, penjinah dan lain sebagainya. Sekarang kalau tidak orang soleh yang berdoa, Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham, Allahumma astur, Allahumma jibur ummatas. Kalau tidak mereka, siapa lagi? Kalau semua orang menjelek-jelekkan ahli maksiat, semua orang mengatakan bahwa ahli maksiat neraka, siapa lagi orang soleh di muka bumi? Siapa lagi orang soleh di muka bumi? Kalau nggak ada lagi orang soleh di muka bumi, tunggu kiamat. Karena semua ucapannya udah jelek semua. Ya Allah, bala. Ya Allah, musibah. Ya Allah, hujan batu. Ya Allah, api. Kada terpikir rumah seorang di mana? Nang berdoa nih nak kada terpikir. Padahal seandainya ya Allah turun hujan batu, ya Allah kabul, kenalah rumahnya, kena juga. Nah, ini nggak pikir. Padahal doa yang bagus-bagus, ya Allah mudahan pelacur masuk surga semua ya Allah, mudahan maling masuk surga semua ya Allah, mudahan ahli maksiat masuk surga semua ya Allah, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Siapa yang doakan? Orang soleh. Karena mulut mereka akan berkata yang baik dari hati yang baik. Ini alamatun yu'rafu biha halul murid as-salik li'anna adh-dhahira mir'atul batin. Karena apa yang kita keluarkan, mulut kita, tingkah laku kita, mir'atul batin, itu adalah cermin bagi yang ada di dalam hati. Nah, mudah-mudahan berkat itu, berkat makrifat yang masuk ke dalam hati kita, makrifat yang muncul di hati kita, atau setidak-tidaknya husnul dzan yang dikasih oleh Allah, kita tidak menanyakan kenapa bala turun, tapi kita sudah mampu menjawab, bala pasti ada hikmatnya. Selesai. Bala pasti ada kebaikannya. Selesai. Orang yang tidak bertanya maka sukut akan mampu diam, dan sukut akan mampu membuat jazam. Orang yang sukut, orang yang tidak mempermasalahkan apa-apa dan merasa tidak punya masalah. Kenapa? Karena udah mampu menjawab, ini bala pasti ada hikmah, ini bala pasti ada kebaikan, hingga dia mampu mengamalkan. La yus'alu amma yaf'alu. Dia nggak tanya lagi kenapa. Kalau masih kenapa, ini yang bikin sakit hati. Ini yang bikin hati itu gundah gulana. Karena dia tanya, penasaran jawabannya apa. Udah, jawabannya adalah pasti ada baiknya, pasti ada hikmatnya, sekalipun kita tidak harus tahu apa kebaikannya, apa hikmatnya. Kita hamba tidak harus terlalu jauh mengetahui tentang Allah, tentang rahasia, tentang hikmat. Yang penting kita punya keyakinan pasti ada hikmatnya, pasti ada kebaikan, walaupun kita tidak harus tahu apa gerang kebaikan, apa gerang bentuk kebaikan, bentuk kebaikannya apa, tidak harus tahu. Kalau sudah begitu kita jadi sukut, kita jadi diam, kita jadi tumak nina, kita jadi mantap hati, tidak ada masalah. Sudah jalan, hati tenang, pikiran tenang, nampak ke muka, nampak ke badan, nampak ke mulut, semua jadi nur, semua jadi bagus, ucapannya bagus, di mulut nur, di mata nur, telinganya nur, kelakuannya nur, semua karena bersumber dari hati yang telah dikasih ma'rifat dan dikasih setidak-tidaknya husnul dzan. Yang berdagang, bukalah toko, pulang mudah-mudahan mampu merasa tidak ada masalah walaupun belum laku dagangan itu. Yang ke toko, ke kantor,
belum dapat gajian, tidak ada masalah, walaupun belum dapat gajian. Yang kawin udah 20 tahun, 30 tahun belum dikasih anak, jangan sakit hati, tidak ada masalah, semua bagus, semua pasti ada hikmatnya, walaupun belum dikasih anak. Yang melamar ke sana kemari ditolak dan ditolak, bahkan ada yang baru di depan pagar udah diusir orang, sampai orang rumah bilang pasti melamar, kasap nih tuan rumah, langsung dah pulang-pulang, belum ngomong. Akhirnya apa? Akhirnya berapa kali melamar selalu ditolak, berapa kali melamar selalu ditolak. Apa katanya? Nggak ada masalah, pasti ada hikmat, pasti ada baik. Terus walaupun lamaran selalu ditolak, mudah-mudahan Allah beri itu di hati kita, enggak ada punya masalah, dan maksudnya enggak merasa punya masalah, bukan enggak ada masalah, enggak merasa punya masalah, walau hidup di dalam masalah, walau hidup di dalam bala dan musibah. Kenapa? Karena Allah bila udah kasih makrifat, itulah jawaban masalah. Bila Allah kasih husnudzon, itulah jawaban masalah. Kalau masalah udah dijawab, selesai. Berarti nggak ada lagi pertanyaan, jawaban sudah didapat, berarti sudah selesai. Seperti tadi yang ulun bilang, orang sudah diberi Allah Ta'ala melewat almarhum guru hadiah dan makanan yang luar biasa, makrifat dan husnudzon, yang mereka rasakan bahwa walaupun 3 hari 4 hari menghadiri haul dengan panas, macet dan segala macam, mereka merasa tidak masalah. Kenapa? Itulah makanan yang dikasih almarhum guru ke hati mereka, melebihi makanan nasi bungkus dan segala-galanya. Kenapa? Allah. Itulah tuan rumah yang menghormati, yang melayani tamu-tamu yang datang. Sampai mereka pulang ke kampung pun mereka senang, mereka gembira. Padahal macetnya luar biasa, panasnya luar biasa, bahkan kadang-kadang terpisah istri, terpisah anak dan ketemu, tapi penuh masalah. Tapi apa kata mereka? Alhamdulillah saya sempat, saya bisa hadir haul sekumpul. Selalu senang terus, gembira terus, sampai pulang ke rumah orang-orang tua yang sakit-sakit ditanya, "Nek, tahun nanti di mana? Berangkat apa enggak? Awas kamu enggak bawa saya." Dia ancam anaknya, dia ancam cucunya kalau enggak mengikutkan dia ke haul. Malah anaknya yang khawatir, malah cucunya yang khawatir. "Nek, kamu jangan berangkat, sini aja. Kada presiden lebih reja mati, apa juga mati di sekumpul surga, mati di rumah surga juga pang. Cuma mati di sana tak bagus sikit." Kencang hati Allah. Ini orang yang futuh hatinya dibuka. Ini orang yang hidup tidak punya masalah. Mudahan selanjutnya setelah pulang haul, setelah niat kita menghadiri haul buat memakan makanan yang dikasih almarhum guru, makanan itu terus terasa di setiap waktu, hingga hidup kita walaupun punya masalah tapi tidak merasa punya masalah. Bukan Jakarta kalau kada macet, tidak Jakarta kalau tidak macet, tidak dunia kalau tidak ada bala. Kalau tidak ada bala bukan dunia namanya. Terus berarti kita hidup di dalam bala, kita hidup di dalam musibah. Terus carilah jawaban agar kita tidak merasa punya masalah. Moga Allah berikan itu kepada kita semua berkat orang-orang saleh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian